warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Pengertian kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kegiatan melakukan pencarian buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pentingnya kajian pustaka. Yang pertama, menginformasikan kepada pembaca tentang hasil-hasil penelitian dengan mengumpulkan informasi yang lebih khusus tentang variabel-variabel yang sedang diteliti. Yang kedua, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada dengan memanfaatkan informasi yang ada kaitannya dengan teori-teori yang sesuai sebagai landasan penelitian yang sedang dilakukan. Yang ketiga, mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya dengan mengumpulkan dan memanfaatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan metodologi penelitian agar dapat menemukan atau menyusun instrumen pengumpulan data yang tepat maupun teknik analisis data yang sesuai. Selanjutnya, bagian proposal atau persiapan penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Yang pertama, pemilihan masalah dan judul penelitian. Pemilihan judul akan menggambarkan tingkat kedalaman dan cakupan dari sebuah penelitian yang akan dibahas. Yang kedua, menyusun latar belakang masalah, tujuan, dan hipotesis. Bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Dalam latar belakang ini, peneliti harus melakukan analisis masalah sehingga permasalahan menjadi jelas. Melalui analisis masalah ini, peneliti harus dapat menunjukkan adanya suatu penyimpangan dan menuliskan mengapa hal itu perlu diteliti. Yang ketiga, menyusun kajian teori. Kajian teori merupakan bagian yang sangat membutuhkan kajian pustaka, karena kajian teori memuat uraian sistematis yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat, menyusun metodologi penelitian. Dalam merumuskan metodologi penelitian, diperlukan data hasil penelitian yang diperoleh secara maksimal. Peneliti perlu mendukung metodologi penelitian dengan argumen yang kuat dan jelas, supaya dapat menghindari kesalahan dalam menganalisis data. Cara mengkaji bahan pustaka. Yang pertama, mencari informasi ke perpustakaan atau internet. Yang kedua, menyiapkan butir-butir yang perlu dicatat. Yang ketiga, menyiapkan kartu atau buku untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Yang keempat, menyiapkan sistematika pengumpulan informasi. Cara menyusun kerangka berpikir. Yang pertama, menetapkan variabel yang lebih rinci. Yang kedua, memperbanyak membaca buku dan hasil penelitian. Yang ketiga, memberikan penjelasan teori-teori yang ada pada kerangka berpikir. Yang keempat, memberikan argumen teoritis mengenai hubungan antar variabel yang diteliti. Yang kelima, merumuskan model penelitian. Selanjutnya, aturan pengutipan penulisan. Yang pertama, body note. Penulisan dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Contoh. Nah, ini contoh kutipan, body note. Selanjutnya, aturan pengutipan penulisan footnote. Penulisan dilakukan apabila penulis mencantumkan nomor indeks di akhir sebuah kutipan. Lalu, di bagian bawah halaman tersebut atau bagian kaki halaman, terdapat keterangan nomor indeks yang menjelaskan sumber kutipan tersebut. Contohnya. Selanjutnya, aturan pengutipan penulisan endnote. Cara pembuatan endnote persis sama dengan footnote, hanya letaknya saja yang harus di-set di akhir penelitian. Contohnya, seperti yang teman-teman lihat. Selanjutnya, cara penulisan penelitian yang relevan. Cara penulisan penelitian yang relevan ada dua. Yang pertama, judul tulisan. Judul tulisan hasil penelitian yang relevan pada dasarnya sama dengan penulisan sebuah daftar pustaka, yaitu nama penulis, tahun diterbitkan, judul tulisan atau penelitian, sumber tulisan, baik berupa jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Setelah itu, kota penerbit dan penerbitnya, bisa nama perguruan tinggi. Selanjutnya, isi tulisan. Isi tulisan dari hasil penelitian yang relevan meliputi
A. Masalah atau rumusan masalah. B. Tujuan dan manfaat penelitian. C. Teori yang digunakan. D. Metode penelitian yang digunakan. E. Teknik analisis. F. Hasil penelitian dan simpulan. G. Yang terakhir, bagian paragraf ditulis apa perbedaan dan persamaan antara hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Contoh penulisan yang relevan bisa teman-teman lihat di sini. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian yang dilakukan dan dibutuhkan uji coba atau eksperimen secara lanjut untuk membuktikan dugaan tersebut. Contoh hipotesis. Apakah loyalitas antara pendukung memiliki tingkat intensitas yang sama atau berbeda? HO. Para pendukung boyband Korea Club A memiliki tingkat loyalitas yang sama dengan pendukung boyband Korea Club X. H1. Para pendukung boyband Korea Club A memiliki tingkat loyalitas yang tidak sama atau berbeda dengan pendukung boyband Korea Club X. Baiklah, sekian untuk bab 2 tinjauan pustaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.